Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Suci dengan suci. Allah itu Tuhan yang maha suci. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Perhatikan masjid tempat suci. Hari raya Idul Fitri adalah jiwa yang suci. Mekah dan Madinah tanah atau kota suci. Al-Quran termasuk kitab suci. Dan Ramadan termasuk bulan suci. Innallaha thayyibun. Sungguh Allah itu maha baik, maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali tidak baik atau tidak suci. Banyak yang tidak paham memasuki bulan Ramadan dengan tidak persiapan diri bulan Rajab, Sya'ban. Masuk ke Ramadan akhirnya berat dan tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Allah itu maha suci, Ramadan itu bulan suci, harus dimasuki dengan hati yang suci. Berkaitan dengan Al-Quran yang suci, panjenengan lihat, innahu laqur'anun karim. Sungguh Quran yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara, lauhul mahfud. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dulu ayat la yamassuhu illal mutahharun itu selalu ditulis di punggung Quran. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh menyentuh Al-Quran, membaca kalau tidak punya wudu secara syariat atau secara fikih. Tapi secara hakikat cahaya Al-Quran berubah merinding, bergetar, bercucuran air mata, itu tidak bisa masuk dan meresap kalau tidak dengan hati yang suci. Makanya kalau wudu jangan hanya membersihkan fisik zahir, tapi bersihkan rohani kita dari hadas dosa-dosa. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi Quran itu kan nur, nur ala nur. Imam Ghazali mengatakan hati ini laksana cermin. Kalau cerminnya itu kotor, tertutup tirai, maka nur tidak bisa masuk, apalagi memantulkan. Ketika dibersihkan dengan istighfar, taubatan nasuha, dengan amal-amal soleh, maka hati ini dibersihkan dari noda-noda dosa. Ada di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali di dalam hatinya itu ada tutupan. Tutupan apa? Tutupan pekerjaan yang telah dikerjakan, maksudnya maksiat. Ya. Akhirnya banyak sekali orang baca Al-Quran justru malah ngantuk.
karena tidak dibersihkan dulu. Buka HP, melek. Delok ustad, ngantuk. Delok TV, kebalik. Berarti mata kita masih aliran kesetanan. Dibuat ketuhanan, merem melek, ngantuk. Dibuat kesetanan, melek. Kalau mata berketuhanan, kebalik. Dibuat melihat Al-Quran, melek. Dibuat tahajud, melek. Dibuat sesuatu yang maksiat, itu enggak mau. Pernah Rasulullah tertidur. Jadi untuk mengawali marhaban ya Ramadan, tolong bersihkan hati kita. Kalau bersih, insya Allah bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di dalam rahasia Ramadan. Di antaranya adalah Lailatul Qadar. Mas Bri dengan Pak Anuswandi, apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu bukan harta karun yang turun. Tapi Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran turun. Berarti kan Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan. Lebih khusus lagi Al-Quran turun di 10 yang ketiga. Lebih khusus lagi Al-Quran turun di malam ganjil. Al-Quran turun di Lailatul. Yang menjadi pertanyaan, apakah turun ke dalam hati kita? Kalau Al-Quran turun di bulan Ramadan, pasti. Semoga paham. Kalau Al-Quran turun di Nuzulul Quran, pasti. Kalau Al-Quran turun pada Lailatul Qadar, pasti. Yang belum pasti itu apakah turun. Turun. Anak ini nurun bapaknya. Itu nurun, nur apa? Cahaya. Nurnya itu loh, membias ke ilmu itu turun. Kalau kita mendapatkan turunan berarti kita harus ada di bawah. Ya. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Makanya Abu Bakar Al-Bakhili mengatakan seperti ini. Ar-Rajabu Syahruz Zar'i. Rajab itu bulan menanam. Wa Sya'banu Syahruz Zaki Zar'i. Sedangkan Sa'ban itu bulan menyiram tanaman. Wa Ramadhanu Syahrul Hasadiz Zar'i. Sedangkan Ramadan itu bulan memanen tanaman. Tidak mungkin menanam, tidak mungkin memanen kalau tidak diawali daripada menanam. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu merupakan jeripaya menanam, menyiram dan luar biasa. Tanamlah Al-Quran ke dalam hati kita. Dan tidak bisa tertanam kalau tanahnya itu kering kerontang, gersang. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Al-Quran yang asli itu ada di Lauhul Mahfuz, tidak diturunkan ke dalam hati yang kotor. Siapa yang menurunkan? Tanzilum mir rabbil alamin. Yang menurunkan adalah Allah melalui perantara malaikat. Kalau kita bicara Ramadan, tidak bisa dipisahkan dengan Nuzulul Quran, tidak bisa dipisahkan dengan Lailatul Qadar, dan tidak bisa dipisahkan dengan Gua Hira. Karena pertama kali tempat sebagai saksi turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah Gua Hira. Gua Hira itu berada di mana? Gua Hira itu berada di Jabal Nur.
Kenapa disebut Jabal Nur? Jabal itu gunung, Nur itu adalah cahaya. Nurnya itu bias daripada Al-Quran yang turun di Gua Hira. Sekarang lebih dalam lagi. Kalau kita membaca Al-Quran, maka jadikanlah hati kita itu laksana Gua Hira. Al-Quran yang asli itu turun ke dalam hati. Persis seperti Rasulullah pertama kali menerima wahyu dari Allah melalui malaikat itu langsung disusupkan ke dalam hati. Langsung disusupkan dan langsung hafal. Kalau kita kan lewat mata, pikiran dan dihafalkan. Kalau Rasulullah itu lewat langsung disusupkan. Jangan pilih yang mana? Disusupkan malah kerasukan nanti. Ya Mas Wani, nanti disusupkan malah nggak sadar. Oke. Dan dulu Al-Quran turun itu bertahap, berangsur-angsur, sesuai dengan peristiwa yang ada dan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tolong perhatikan, jenengan kalau mengamati Al-Quran yang asli turun ke dalam hati kita, itu biasanya nunggu peristiwa. Tapi kalau sekedar bacaan, ya bisa sehari 1 juz, berikutnya, wilayah bacaan. Betul. Tapi kalau wilayah terapan, pengamalan rohani, dipahamkan itu satu persatu. Semoga Ramadan ke depan kita dipahamkan lebih banyak. Dan tidak akan paham kalau kotor. Jangankan paham, wong baru a'udzu sudah angop. Jadi yang dimaksud dengan nuzulul Quran itu nuzulul Quran fil qalbi. Al-Quran turun ke dalam hati. Yang tidak paham jadi paham, sir-sirnya, rahasia nilai spiritualnya. Yang tadinya biasanya semangat cuma 10% menjadi 20%. Makanya tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar yang hakiki adalah semakin cinta Quran. Karena Lailatul Qadar itu turun Al-Quran ke dalam hatinya. Semakin cinta, yang tadinya sudah bisa membaca ditingkatkan tarjim. Yang sudah tarjim ditingkatkan tafsir. Yang sudah tafsir ditingkatkan takwil. Bisa enggak Al-Quran itu dalam hati kita? Laksana Gua Hira. Gua Hira tempat turunnya Al-Quran. Dan kita yakin tempat dialog kita dengan Allah itu pada hakikatnya apa? Hati. Hati yang bagaimana? La yamassuhu illal mutahharun. Makanya kami merangkai doa, Allahumma ja'al qulubana arsal Qur'an, jadikanlah hati kami itu arasnya Al-Quran, wa ruhal Quran, ruhnya Al-Quran, wa nural Quran, cahaya Al-Quran, wa hubbal Quran, cinta Al-Quran, wa hifzul Quran, hafal Al-Quran. Nyambung kepada surat At-Taubah ayat 108. La takum fihi abadan. Bisa dibuka surat At-Taubah ayat 108. Semoga Allah ridho. Nah ini. Halaman 205. Semoga panjenengan dipanggil ke tanah suci. Amin. Ayat ini bercerita tentang Masjid Quba. 205. Ya Allah, ada ilmu turun. Sudah halaman 205 surat At-Taubah ayat 108.
Bismillahirrahmanirrahim. La takum fihi abada. Allah melarang janganlah engkau mendirikan sholat di dalam Masjid Dirar selama-lamanya. Ada Masjid Quba yang dibangun Rasulullah bersama orang mukmin, dan ada masjid tandingan yang dibangun oleh orang munafik dalam rangka memecah belah. La takum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid Quba sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa. Ada juga masjid yang didirikan atas dasar politik untuk memecah belah. Kita doakan masjid yang di muka bumi ini auranya seperti Masjid Quba. Di kampung itu ada enggak mendirikan masjid karena perbedaan golongan? Ada. Betul enggak? Pecah gara-gara itu. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Dari pertama hari didirikan lebih hak untuk didirikan sholat yang pahalanya luar biasa. Siapa yang keluar dari hotel punya wudu ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat pahalanya seperti umroh. Ini adalah masjid di Madinah. Orang Madinah ketika itu iri kepada orang Mekah, enak orang Mekah bisa umroh, sedangkan orang Madinah bagaimana? Akhirnya mendapatkan berita dari Allah dan Rasulullah, siapa yang punya wudu berangkat dari rumahnya, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan umroh. Kita berdoa semoga masjid yang ada di muka bumi ini seperti Masjid Quba. Ya. Fihi, di dalamnya, rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Ada seseorang laki-laki yang senang, yang cinta. Jadi masjid itu tujuannya apa sih? Ayyatatahharu, untuk membersihkan jiwa raganya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang membersihkan diri. Begini maksudnya. Di dalam hadis disebutkan, sholat 5 waktu itu diumpamakan seperti mandi di depan rumah ada sungai yang mengalir dengan deras. Kalau mandinya 5 kali, semakin bersih apa semakin kotor? Bersih. Kalau begitu, masjid itu tempat untuk menyucikan diri. Berarti nyambung gak dengan ini tadi? Apa tadi? Masjid adalah tempat suci. Kalau tempat suci, tempat menyucikan diri seperti mesin cuci yang di dalamnya itu ada baju yang kotor, dibersihkan. Dengan apa Ustadz? Dengan zikir, dengan sholat. Itu kan tazkiyah. Tazkiyah. Tolong perhatikan, tazkiyah. Paling gampang itu ibu-ibu, Bu Adi sama Bu Ghafur. Perempuan itu kalau keluar dari tempat skincare salon itu seperti apa? Glowing. Padahal itu bayar. Padahal masjid itu gratis. Tapi kenapa aura keluar dari salon dengan aura keluar dari masjid itu kok 360 derajat? Karena banyak orang ke masjid, Pak Ilmi, tidak punya visi dan misi membersihkan. Beda lagi kalau perempuan berangkat ke salon, ada visi misi enggak? Ya, ada tujuan? Yakin? Padahal bayar yakin? Coba itu. Ini pentingnya, sama-sama masuk masjid, tapi beda niat. Innamal a'malu binniyat. Masuk masjid asal-asalan dengan masuk masjid ingin membersihkan diri,
melalui sholat, dzikir, bacaan Al-Quran, maka harapannya keluar dari masjid itu jangan kalah dengan keluar dari salon, atau jangan kalah dengan baju, tadi kita sharing dengan Pak Elmi, jangan kalah dengan baju putih yang keluar dari mesin cuci. Sampai di dalam hadis diumpamakan seperti, Bu Adi kemarin kita sharingnya, seperti gini loh, kan di dalam doa iftitah itu kan ada jelas itu, Allahumma ba'id baini min khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas, Allahumma sil min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkan seperti baju putih bersih dari noda. Ya Allah, cuci dengan air es dan embun. Gini, ya Allah, semoga paham. Panjenengan itu kalau setelah mandi ada segernya enggak? Segernya itu nyata? Oke. Bisa dirasakan? Sekarang kalau setelah sholat, ono segernya enggak? Perasaan kok tambah ngantuk ya? Ini kan berbalik arah dengan tujuan Allah dan Rasul. Masa aura sholat kalah dengan setelah mandi? Ini agak ekstrim contohnya. Panjenengan setelah BAB buang hajat, iku ono legoe enggak? Nyata enggak? Dan itu ada sensor enggak Pak Maimin? Bahwa BAB-nya selesai dan belum, itu ada sensor enggak? Ono tulisannya enggak? Enggak ada. Tapi paham? Paham. Mas Wandi, sholat itu doa Pak Ilmi, menyampaikan hajat-hajat. Itu kalau sudah tersampaikan, jangan kalah dengan setelah BAB. Wes aku lego wis menyampaikan hajat ini di depan pimpinan, wis lego rasanya. Kenapa sholat kita kok gak ada kelegaan itu? Ini saya umpamakan biar semakin paham. Jangan sampai sholat kita segernya kalah dengan setelah mandi. Jangan sampai setelah sholat kita kalah dengan setelah BAB. Kita ini setelah tersentuh air itu gimana sih? Fresh? Tapi kenapa tersentuh sholat kok enggak? Before and after, sebelum dan sesudah, enggak ada asarnya. Lihat saya, karena sholat kita, doanya enggak ada yang menyentuh blas. Bahasa Jawanya itu kalis. Tahu kalis? Anti air. Seperti daun talas, kalis dengan air itu. Wes kalis itu. Daun talas itu kena air dan tidak sama enggak? Kalis. Di sebelah itu Pak Ilmi ada. Daun pepaya juga sama kok. Saya lagi nyiram itu, ternyata sama daun pepaya itu. Kalis itu. Kenapa kalis? Ada seperti zat minyak itu loh ya. Makanya saya punya kiasan. Hati kita, tubuh kita, minyak-minyak dosa itu akeh. Makanya ketika wudhu itu harus dibersihkan minyak-minyak itu. Dan seperti apa jenengan minyak, membersihkan minyak dari tubuh itu? Agak lama enggak? Betul? Kadang sabun enggak cukup loh. Harus digosok. Kadang harus dicampur dengan pasir. Supaya minyaknya itu, ya Allah. Makanya saya tulis di buku Cahaya di Atas Cahaya Sholat, bahwa wudhu itu kita kembali dari tanah kembali ke tanah. Kita dari air kembali kepada air. Ada orang punya ilmu kebal, itu ternyata kelemahannya adalah senjatanya ditusukkan ke tanah. Setelah ditusukkan ke tanah, akhirnya ditusuk, tembus. Pernah dengar? Pernah? Belum, nemennya Pak Mas Andi. Jadi orang wudhu itu memadamkan faktor keapian yang dihembuskan oleh setan. Dari ini saya pun paham maksudnya itu. Paham maksudnya itu?
Dan saya pernah dipahamkan gara-gara ban bocor Pak Gofur. Ban bocor, ternyata tukang ban itu menggunakan media air karena dia tidak bisa melihat angin. Saya lihat gini Pak Ilmi, walah ternyata hikmahnya wudhu itu melihat kebocoran-kebocoran amal. Bun, paham? Jenengan tahu nggak bocornya amal? Nggak tahu. Bong bocornya angin aja nggak tahu kok. Baru dengan air tahu bocornya. Coba praktekkanlah wudhu yang benar biar ada sentuhan-sentuhan kayak gitu. Pak Mimin, Pak Bonadi, silakan praktek yang wudhu yang benar. Nanti akan ditunjukkan Allah kebocoran-kebocoran amal. Koyoke amal, tapi tidak punya asar. Terasa ini Pak Bu Adi? Terasa ya? Bisa dipahami kebocoran amal itu? Iya. Manusia itu bisa lihat angin enggak? Enggak bisa. Maaf agak vulgar. Manusia itu bisa lihat buang angin enggak? Enggak bisa. Pakai apa? Hidung. Pak Ilmi. Kalau pilek? Oke. Mata buta tidak bisa melihat. Hidung pilek tidak bisa membau. Telinga tuli tidak bisa mendengar. Ya, hati itu ketika sakit, fi qulubihim maradun, itu tidak bisa terasa apa-apa. Jadi ketika wudhu benar, sholat yang benar, itu menjadikan hati kita adalah qalbun sihah, hati yang sehat. Gini aja, jenengan sakit gigi atau sariawan, bisa membedakan makanan enggak? Semuanya rasanya enggak enak. Hati itu kalau tidak sehat, coba ajak zikir, lah enggak enak. Coba ajak maksiat, enak. Sehatkan hati kita. Ketika hati kita sehat, tolong lihat lagi, ketika kita hati sehat, kita baca ini loh Pak Aimi, itu langsung innallaha thayyibun wedi, layak balu illa thayyiban, Gusti Allah itu maha api, hanya menerima yang bagus. Ini kan nyambung dengan surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menerima ibadah yang ahsan, akhirnya nanti ibadahnya ihsan, itu akar kata yang sama. Ibadah yang terbaik diterima, kalau diterima antara memberi dan menerima pandeng-pandengan. Bu Adi tahu pandeng-pandengan enggak? Berhadapan. Berhadapan itu asyhadu alla ilaha illallah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu bersih, berarti nur ala nur. Allah dengan orang yang mukmin beribadah karena diterima, sampai saya mencontohkan seperti ini, Mas Wandi, Mas Budi. Ini kalau saya memberi kepada seseorang, kalau diterima antara memberi dan menerima bagaimana? Ini ada sernya enggak? Kalau manusia zohirnya bisa dilihat, rasanya bisa dirasakan. Kalau Allah zohirnya tidak kelihatan, tapi rasanya bisa kelihatan. Ihsan. Dari sini sampun paham? Thayyib dengan ahsanu amalan nyambung, tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu namanya nempel, menyatu, menyentuh. Kalau kalis, jadi awakmu adu sapa enggak sembuh, akeh cete kok. Sebentar, jadi sampai itu wudu apa enggak sih? Before and after wudu kok enggak ada bedanya sih? Kalis. Bahasa lainnya itu enggak ada asar. Enggak ada asar, enggak ada pengaruh sama sekali. Mengerikan kita ini. Dan maaf, terkadang mengecewakan Rasul.
sebelum dan sesudah sholat, nggak ada asar. Before and after wudhu nggak ada asar. Nauzubillah, kemarin saya memberikan manasik di rumah makan Handayani Kahuripan itu. Sekarang itu banyak orang umroh dan haji, tapi kenapa korupsi di mana-mana? Karena yang mabrur itu cuma sedikit. Layak balu ila thayyiban, yang baik itu sedikit, yang mabrur itu adalah sedikit. Ya Allah, di sini dijelaskan ini. Ya Allah, semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah ridha. Nah ini sebentar. Nah ini tanda mabrur itu ada 3. Al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Tolong dengarkan ini dengan sugesti keyakinan, semoga ilmu ini sebagai wasilah kami dipanggil ke tanah suci. Ya. Yang pertama, qila wa ma birruhu, haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Apa tanda mabrur? Qala, Nabi menjawab, ifsa'us salam, menyebar salam. Bukan sekedar menyebar salam, tapi menyebarkan kedamaian, aura positif, damai, tentram. 2, wa thayyibul kalam, tutur katanya thayyib. La yakbalu illa thayyib, tutur katanya santun, api. Wa it'amut ta'am, memberi makanan, tidak sekedar memberi makanan, tapi sosialnya itu semakin tinggi. Thayyibul kalam, kemarin saya jelaskan, panjenengan kalau umroh dan haji mendapatkan air zam-zam berapa liter? Cuma 5 liter, dan 5 liter itu hanya untuk berapa tamu? Hah? Sekian tamu habis, kata Pak Maimun, gampang tak campur air. Dioplos. Nah, zam-zam secara syariat itu dari tanah suci. Orang yang haji atau umrohnya mabrur, lihat apa yang dikatakan itu menjadi air zam-zam, menyejukkan, thayyibul kalam, menyejukkan, sesuai dengan fungsi air. Apa fungsi air itu? Merekatkan, fresh, mendinginkan, bukan ngompori, mendinginkan. Yang tadinya tarter, sekarang diam, tidak bicara kalau tidak perlu, tidak bicara kalau tidak demi kebaikan. Itu tanda dari mabrur. Lebih dalam lagi, ini tidak hanya berlaku mabrurnya haji dan umroh, mabrurnya sholat itu juga sama. Pertama, ifsa'us salam. Lihat saya, apa ifsa'us salam? Apakah jenengan tidak begini? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu doa kepada siapa? Kanan kiri. Harapannya tidak hanya di dalam sholat, tapi nanti assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak hanya lesan, tapi menyebarkan kedamaian. Masuk? Yang kedua, thayyibul kalam. Sholat yang mabrur itu menjadikan perkataannya bermanfaat, thayyib. Kenapa kok thayyib? Lihat, orang membaca Al-Quran dan orang membaca hadis itu harapannya ininya kecipratan kalamullah. Kecipratan. Makanya orang yang sering ngaji, kata-katanya sering mandi enggak? Zikir sering mandi? Ya.
hadis sering mandi, kecipratan itu. Bias, nur ala, dan orang kayak gini banyak ngomong apa sedikit ngomong? Sedikit ngomong kalau tidak diperlukan. Bahkan di dalam ini, nih, kita alikam disebutkan, pesan bagi kami, kalau ilmu itu tidak boleh sama Allah, maka dilupakan. Tapi ilmu itu boleh disampaikan, maka dibuat ingat. Jadi menyampaikan ilmu itu ada petunjuknya. Diperbolehkan, diingatkan. Pak Ilmi dan kawan-kawan, kalau panjenengan mau cerita pengalaman rohani, mau cerita kok tiba-tiba lupa, itu gak boleh sama Allah. Tanda dibolehkan, ketemu seseorang itu langsung ingat. Saya sering, Ustadz minta ilmunya, enggak kamu minta loh, tak kasih, karena ada petunjuk. Ada yang minta berkali-kali tapi enggak saya kasih, karena enggak ada petunjuk. Ini kalau disampaikan percuma dan tidak berguna. Kemudian it'amu ta'am. It'amu ta'am itu kan nyambung fasolli li rabbika wanhar. Tanda dari hati yang nyambung pasti berkorban. Kenapa? Karena sholat dengan sedekah itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Fasolli li rabbika wanhar, maka sholat dan berkorbanlah. Jadi fungsi daripada masjid adalah untuk membersihkan diri. Nah, sampai kemarin saya berikan tips ini 10 amalan yang terbaik. Tawaf sunnah, tahiyatul masjid, salat tamattu dan lain sebagainya. Kembali lagi kepada Al-Qur'annya, la takum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, ketika saya baca ini, itu dikiaskan dengan seperti apa perempuan yang lagi di salon itu loh. Ya, dibersihkan mukanya dan lain sebagainya. Itu lama enggak kira-kira? Lama. Kira-kira lama enggak ketika di masjid? Berikutnya, saya umpamakan seperti seorang perempuan cantik yang lagi mandi kembang, mau ketemu kekasihnya, lama enggak? Lama. Saya kiaskan bahwa wudhu itu di dalam hadis bagaikan permata orang mukmin menghadap kepada Allah kekasihnya. Orang kalau ingin ketemu kekasihnya, mau ketemu kekasihnya, biasanya semua perhiasannya dipakai enggak? Dipakai. Kenapa kok dipakai? Agar tampilannya itu mempesona. Bisa enggak wudhu kita itu seperti itu? Kalau wudhu kita itu sempurna, kan gini Mas Bri, nur ala nur. Akhirnya nanti ting-tengnya dengan Allah itu semakin luar biasa. Nur ala nur. Panjenengan itu kalau ngomong dengan seseorang yang satu frekuensi, ting-teng enggak? Bisa diputus? Enggak bisa diputus. Enggak bisa diputus itu karena lawannya seimbang. Nur ala nur. Ini loh tak ajak ngomong enggak paham-paham. Wis tak akhiri aja gitu. Kalau ketika diajak ngomong itu frekuensinya nyambung dan saling meneguhkan, itu semakin tinggi ilmu itu, semakin tinggi itu. Apalagi ketika kita sholat dan zikir berlawanan dengan Allah, berhadapan, fazkuruni adkurkum. Itu semakin tahu kebodohan kita dan semakin tahu ilmu-ilmu baru. Karena kita tidak seimbang, makanya kepingin cepat selesai. Baca Al-Quran tidak seimbang,
cepat selesai. Dialog ngobrol dengan seseorang tidak seimbang, kepingin cepat selesai. Karena ada Pak Ilmi, termasuk doa daripada maksurat, ya Allah aku berlindung dari kesyirikan yang saya tahu dan ampuni dari kesyirikan yang saya tidak tahu. Jadi doa itu ternyata asbabul wurudnya adalah ketika Rasulullah itu berkhutbah, hati-hati kamu dengan kesyirikan, karena kesyirikan itu diumpamakan seperti semut hitam berada di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Sahabat-sahabat tanya, terus bagaimana untuk mengetahui kesyirikan? Baca doa ini. Ya, bicara tentang kesyirikan itu ada dua, tahu dan tidak tahu. Ada yang tahu tapi kita lakukan, apalagi yang tidak tahu. Saya ini sudah tahu Ustaz, tapi enak misalnya duit, korupsi dan sebagainya. Sudah tahu kan itu tidak boleh kan, tapi berhubung enak, akhirnya dilakukan. Jadi ketika kita tidak nyambung, Mas Wandi, Mas Wandi, tidak nyambung, itu pasti ada kesyirikan yang tahu dan tidak tahu. Dan minta dibersihkan. Doa itu ngeling ke doa iftitah, Allahumma naqid, bersihkan. Supaya tidak kalis, kalabal rona, tutupan itu. Tutupan kesyirikan itu bahaya. Bahkan orang yang dekat kepada Allah mengatakan enggak ada syirik kecil dan besar, itu semua syirik itu besar. Karena ayat ini, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya segala kesyirikan itu zalim yang agung, gelap. Cuma orang awam biasanya milih sing enak-enak. Milih sing kesyirikan itu diumpamakan seperti gelap gulita. Kesyirikan itu. Dan tidak ada yang mampu membersihkan kecuali Allah. Buka surat An-Nur ayat 21. Surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karunia dan rahmat Allah, sekali-kali kamu tidak bersih selama-lamanya, khususnya syirik. Walakinnallah yuzakki may yasha, akan tetapi Allah itu membersihkan kepada yang dikehendaki. Kapan? Lihat ini. Jadi ketika panjenengan wudu itu libatkan Allah, bersihkan ya Allah kesyirikan yang zahir dan batin. Gitu. Jangan tidak punya visi dan misi. Innamal a'malu, sama gerak wudunya, tapi jeroane ku siji. Satunya minta dibersihkan kesyirikan, satunya asal-asal sekedar menggugurkan kewajiban wudu. Banyak apa banyak? Banyak. Kalau kita itu wudunya melibatkan Allah, maka nanti bersihnya itu zahir batin. Tapi kalau tidak melibatkan Allah di dalam hadis, illa ma asobal ma, hanya tersentuh air. Dapat freshnya saja, dapat dinginnya saja. Ini bedanya wong ngaji makrifat dengan orang yang tidak ngaji sama sekali. Saya sudah wudu tapi kok gini-gini aja, nggak ada athar. Saya sudah sholat kok gini-gini aja. Saya sudah zikir, mengamalkan ijazah kok gini-gini aja. Iya, karena amal ibadahnya tidak sampai kepada liyabluwakum ayyukum ahsan. Nah ini turun lagi nih. Kalau ibadah kita ini, Pak Ilmi, diterima, pasti kepingin menyempurnakan lagi. Kalau kepingin menyempurnakan lagi, masuk ke ayat hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ayat ini sering hanya diartikan siapa yang berbuat baik nanti akan dibalas dengan kebaikan. Sering diartikan seperti ini. Ya. Tapi ayat ini begini, siapa yang memperbarui ahsannya,
Saya mempersembahkan amal. Baik kan? Sekarang diterima. Sekarang tak baiki lagi. Ihsannya tambah dalam enggak? Terus tak perbaiki lagi. Tambah dalam. Dan Allah tahu enggak? Tahu enggak kalau hambanya itu ingin meningkatkan ahsan? Kalau ingin meningkatkan ahsan, ihsannya tambah. Ihsannya tambah, ahsannya tambah. Kok kayaknya Pak Mamin bingung ini, enggak apa-apa bingung. Jangankan Allah, manusia dengan manusia, kalau memberikannya itu terbaik, responnya tambah gimana? Tambah baik. Besok diperbaiki tambah, yaitu namanya hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan ihsan, kecuali ihsannya dimensinya tak terbatas. Pak Elmi, saya pernah mendengar keterangan Profesor X gitu. Kok keterangannya cuma gini tok ya? Pak Gofur, loh kok gitu tok, kok dangkal ya? Hal jazaul ihsan ilal ihsan, ibadah yang ihsan itu nanti akan mengantarkan ihsan. Boleh nggak saya sebut bahwa dimensi ihsan itu tak terbatas? Iya. Kalau kepingin tahu dimensi ihsan tak terbatas, ahsanu amala juga harus ditambah. Ini yang justru yang ini ihsan ini. Karena ibadah yang tertinggi adalah ihsan. Ibadah seakan-akan melihat Allah, dan itu diberikan kepada ahsanu amala. Ini nanti masuk kepada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Tahu kedekatan Allah, dipersembahkan yang terbaik, wa nahnu akrab. Semakin akrab, semakin akrab, semakin akrab. Seperti apa sih manusia dengan manusia sama-sama baiknya itu? Pertama karib, tambah karib, akrab. Tambah akrab, tidak ada jarak. Lihat, tidak ada jarak, tidak ada jarak. La syarqiyah wala gharbiyah. Kita itu kalau punya teman akrab, walaupun fisiknya itu tidak ketemu, jiwa ketemu enggak? Nah, kalau teman akrab itu ada apa-apa, terasa enggak? Terasa. Terutama suami istri, garwa sigaren nyawa. Saya Ustaz, kalau istri ada apa-apa enggak terasa? Iya wong ono atimu akeh wong liya. Sama seperti kita dengan Allah, ya Bu Edia, sholat ada Allah, tidak ada Allah, itu gak sensitif belas. Iya, karena dalam hati kita itu banyak selain Allah. Kalau banyak selain Allah, ada Allah, tidak ada Allah. Makanya guyonan saya Mas Wandi, istri kita itu satu-satunya atau suami kita satu-satunya? Kalau suami pasti satu-satunya, kalau istri belum tentu satu-satunya. Kalau Allah itu betul-betul satu-satunya, Rasul itu betul mulai satu-satunya, ini hatiku ditinggal ini. Terasa sensitif. Ada bisa bedakan, tidak ada juga bisa bedakan. Kenapa? Karena Allah sudah satu-satunya. Nah kita belajar Allah itu satu-satunya, Rasul itu adalah satu-satunya. Ketika ada dan tidak ada terasa enggak? Ketika ada terasa, tidak ada juga, itulah namanya furqan. Furqan itu pembeda. Sudah bisa membedakan antara ada Allah sama tidak ada Allah. Jenengan pernah enggak mendengar bahwa Allah itu Maha Pencemburu? Ya, kalau begitu jenengan dicemburi Allah itu terasa enggak? Hah? Kalau terasa berarti mulai sensitif. Ini cemburu. Saya tadi itu sholat gak enak, ini kok enak? Oh, kayaknya tadi saya melakukan maksiat ini, makanya ditinggal ini sholatnya. Harus gitu, harus sensitif. Harus sensitif. Berketuhanan harus seperti itu. Karib, akrab. Kalau akrab, la syarqiyah wala gharbiyah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Matur suwun sangat, semoga ini sebagai pintu marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.